Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wawi Indra Syaputra dengan NIM 419311075 dari kelas PSPMH 2019. Adapun pada kali ini saya akan menjelaskan topik dari mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis IT yang berjudul Penelitian Pengembangan. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Budi Halumon Siregar, SPD MSc. Salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas dalam proses pembelajaran adalah perangkat pembelajaran berupa media, buku, modul, LKPD, atau RPP yang tidak relevan dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, penerapan model, pendekatan pembelajaran, atau strategi pembelajaran yang masih monoton dan belum sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran instruksional. Sehingga dibutuhkan upaya untuk mengembangkan dan memperbarui perangkat dengan inovasi terbaru dan menerapkan teknologi terkini. Pada kenyataannya, ditemukan beberapa perangkat yang digunakan masih belum mengalami perubahan. Nah, di mana perangkat tersebut belum mengadopsi unsur-unsur teknologi komputer. Padahal, pada saat ini, kemajuan teknologi ini sudah sangat berkembang dalam menyelesaikan permasalahan dalam proses belajar. Sehingga, siswanya akan memahami batas teori dan konsep, namun tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan nyata. Masalah yang kedua adalah perangkat pembelajaran yang tersedia hanya dirancang sebagai sumber informasi. Buku, modul, dan bahan ajar disusun dari teori-teori, lalu disertai contoh-contoh. Banyak perangkat pembelajaran yang hanya berisikan konsep-konsep atau teori-teori. Misalnya saja teorema dan rumus-rumus yang langsung disuguhkan kepada siswa tanpa proses penemuan ilmiah, yang mengakibatkan konsep tersebut tidak begitu bermakna bagi mereka. Seharusnya, bahan-bahan tersebut disusun berdasarkan pertanyaan tingkat tinggi, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat memicu para siswa untuk menyimpulkan, menghipotesiskan, menganalisis, mensintesis, dan menciptakan jawaban atas tingkat yang lebih jauh lagi. Selain buku, modul, RPP, LKPD atau LAS perlu dikembangkan sebagai pendampingan penggunaan buku. Perangkat ini berisi kegiatan yang harus dilakukan siswa yang bertujuan untuk memaksimalkan capaian kognitif dalam upaya membentuk kemampuan dasar yang sesuai dengan indikator hasil. Selain itu, perangkat ini juga bertujuan untuk meningkatkan siswa dalam belajar, sehingga memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat mengkonstruksi keterlibatan pengetahuannya. Dengan ketersediaannya bahan ajar yang baik, akan memudahkan bagi seorang guru merancang dan menciptakan proses belajar yang berkualitas. Proses belajar akan terarah dan mampu mencapai kompetensi belajar sesuai dengan kurikulum. Bagi guru, bahan belajar sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar, sekaligus sebagai substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Sedangkan bagi siswa ini berguna sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dan dikuasai. Selain itu, bahan ajar yang baik juga akan memberikan dampak positif terhadap kompetensi siswa seperti HOTS dan belajar mandiri. Sehingga siswa dapat belajar kapan dan di mana saja, sesuai dengan kecepatan sendiri. Selain itu, mereka mampu menciptakan suatu kondisi sehingga mereka dapat belajar tanpa kehadiran seorang guru. Penelitian pengembangan. Untuk menghasilkan produk bahan ajar yang berkualitas, perlu dilakukan proses pengembangan. Setidaknya ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar, yaitu prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan. Yang pertama, prinsip relevansi. Menurut kamus KBBI, arti relevansi berarti kait-mengait, bersangkut paut, dan berguna secara langsung. Pada prinsip ini, materi yang diulas harus terkait dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang kedua itu prinsip konsistensi. Pada KBBI, konsistensi berarti ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Adapun maksud istilah ini pada aspek
pengembangan bahan ajar adalah ketetapan yang sesuai antara tujuan pembelajaran dengan isi bahan ajar. Jika terdapat 3 tujuan pembelajaran, maka isi harus dikembangkan fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Lalu, yang ketiga itu prinsip kecukupan. Proses pengembangan bahan ajar perlu memperhatikan prinsip ini, di mana isi bahan ajar harus diulas meliputi semua tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Pembahasan hendaknya tidak terlalu panjang atau sebaiknya singkat. Selanjutnya proses pengembangan. Adapun 4 langkah dalam proses pengembangan, yaitu yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan, lalu menentukan karakteristik atau spesifikasi produk. Yang ketiga, proses uji coba. Lalu yang keempat adalah melakukan evaluasi hasil uji coba. Nah, selanjutnya model-model pengembangan. Beberapa model penelitian dan pengembangan yang dapat digunakan dalam mengembangkan suatu media, model, atau bahan ajar adalah antara lain, yang pertama, model ADI, atau Analysis, Design, Develop, Implement, and Evaluate. Yang kedua itu model Thiagarajan atau 4G, atau Define, Design, Develop, Disseminate. Yang ketiga, model Azure atau Analysis Learners, State Objective, Select Instructional Methods, Media and Materials, Utilize Media and Materials, Require Learner Participation, Evaluate and Decide. Lalu yang keempat itu model Hanafian and Peck. Yang kelima model PPSI atau Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional. Yang keenam model Dick and Carey. Lalu yang ketujuh model CAM. Pada dasarnya, tahapan atau proses pengembangan pada masing-masing model tidak berbeda jauh. Tiap proses dilakukan secara siklus yang teratur. Misalnya model 2 atau 4D, dimulai dari pendefinisian atau define, kemudian perancangan atau desain, dan pengembangan atau develop. Yang terakhir penyebaran atau disseminate. Begitu juga dengan model-model yang lainnya. Model Thiagarajan atau model 4D. Model 4D tersebut dapat dijadikan sumber ide dan prosedur pengembangan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran dan penyebarannya atau dissemination pada bidang lain. Ada beberapa tahap pengembangan dalam perangkat model 4D ini, yang terdapat dalam buku Instructional Development for Training Teachers of Exceptional Children. Tahap yang pertama itu adalah define atau pendefinisian. Lalu tahap yang kedua adalah desain, perancangan. Tahap yang ketiga itu develop, pengembangan. Lalu yang terakhir atau tahap yang keempat adalah disseminate atau penyebaran. Tahap yang pertama, define, pendefinisian. Adapun 5 fase yang dilakukan pada tahap ini, yaitu front-end analysis atau analisis awal-akhir, learner analysis atau analisis siswa, text analysis atau analisis tugas, selanjutnya konsep analisis atau analisis konsep, yang terakhir specifying instructional objective, menetapkan tujuan pembelajaran. Pada front-end analysis, ini membahas tentang masalah dasar yang dihadapi guru. Tujuan dilakukannya front-end analysis ini, dan faktor penyebab kesenjangan. Pada learner analysis, cara mengimplementasikan analisis siswa, seperti recall atau mengingat, wawancara dengan guru, literatur penelitian, wawancara langsung dengan siswa, dan tes kriteria. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis karakteristik siswa. Pertama, karakteristik umum. Yang kedua, kompetensi atau kemampuan awal. Yang ketiga, gaya belajar. Lalu yang keempat itu motivasi atau pendorong. Untuk teks analisis sendiri, langkah-langkah analisisnya mencakup
Yang pertama, menentukan tugas utama. Yang kedua itu mengidentifikasi subtugas. Lalu yang ketiga, mencoba setiap subtugas. Yang keempat, mengakhiri analisis. Dan yang kelima, menyelesaikan analisis. Selanjutnya, konsep analisis. Mengidentifikasi konsep-konsep utama yang harus diajarkan. Membantu mengidentifikasi sekumpulan pemikiran tentang contoh dan bukan contoh yang dapat dibawakan dalam alur pengembangan. Specifying instructional objective. Menurut Rahman dan Amri, tujuan pembelajaran merupakan tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, untuk tahap yang kedua adalah desain, perancangan. Mencakup 4 langkah, yaitu constructing criterion reference test, atau menyusun kriteria referensi tes. Langkah yang kedua adalah media selection atau pemilihan media. Untuk langkah yang ketiga adalah format selection atau pemilihan format. Untuk langkah yang keempat adalah initial design atau desain awal. Untuk langkah yang pertama, constructing criterion reference test, merupakan jembatan yang menghubungkan tahap define dan design. Untuk media selection, itu menganalisis konsep dan tugas sesuai dengan karakter siswa, sumber produksi, dan rencana penyebaran yang berkenaan dengan sifat-sifat media. Beragam media pembelajaran yang dapat digunakan seperti orang, objek, teks, audio, visual, video, komputer multimedia, bahkan jaringan komputer. Format selection. Format pembelajaran mengacu kepada kombinasi media, strategi mengajar, dan teknik penggunaan. Untuk tahap yang ketiga adalah develop, pengembangan. Mencakup 2 langkah. Yang pertama, expert appraisal atau penilaian ahli. Yang kedua, developmental testing atau uji pengembangan. Expert appraisal merupakan teknik untuk memperoleh saran dalam memperbaiki materi. Sejumlah ahli diminta untuk mengevaluasi materi, kemudian dari umpan balik para ahli, seluruh draft awal dimodifikasi untuk meningkatkan kesesuaian, keefektifan, kegunaan, dan kualitas teknis. Terdapat beberapa petunjuk dalam menerapkan expert appraisal, antara lain menggunakan bermacam-macam spesialisasi dari bidang pendidikan dan teknis. Yang kedua, membatasi setiap ahli sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga, hanya menyajikan bahan instruksional yang relevan untuk dievaluasi oleh setiap ahli. Lalu yang keempat, menetapkan tujuan review dari setiap ahli dengan mendefinisikan konteks di mana materi digunakan dan dengan menyediakan checklist atau angket. Petunjuk dalam yang kedua itu development testing. Menguji cobakan materi terhadap siswa untuk menetapkan bagian yang memerlukan revisi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dalam membuat materi instruksional lebih efektif. Ada 3 tahap dalam uji pengembangan, yaitu uji tahap awal, uji kuantitatif, dan uji coba perangkat total. Tahap yang keempat adalah disseminate atau penyebaran. Mencakup 2 langkah-langkah, yaitu 1. Validation, testing, yang kedua packaging, diffusion, and adapting. Nah, validation testing ini adalah materi digunakan pada kondisi tiruan untuk mendemonstrasikan siapa yang belajar, apa yang dipelajari, pada kondisi bagaimana, dan berapa banyak waktu yang digunakan. Untuk packaging, diffusion, and adapting, pihak produser dan distributor dipilih dan bekerja sama secara kooperatif untuk mengemas materi dalam bentuk yang dapat diterima. Berikut adalah model ID. Yang pertama, tahap analisis atau analisis, yang kedua tahap desain, yang ketiga tahap development,
Yang keempat, tahap implementasi. Dan yang kelima, tahap evaluasi. Tahap analisis. Untuk mengetahui sejauh mana kelayakan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengembangkan media, bahan ajar, model, atau metode yang sudah digunakan. Hal yang perlu dilakukan pada tahap analisis adalah mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi knowledge atau pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, menganalisis lingkungan belajar. Tahap desain. Kegiatan merancang model, metode, media, atau bahan ajar yang hasil rancangannya masih berupa konseptual, yang akan digunakan untuk mengembangkan produk baru. Proses tahap desain antara lain, yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, merancang rencana pembelajaran, memilih media, merancang perangkat yang diperlukan, merancang materi, lalu yang mengembangkan alat evaluasi. Tahap development, proses pengembangan produk baru yang dilakukan berdasarkan hasil tahap desain. Hal yang perlu dilakukan adalah antara lain, pertama mempersiapkan bahan ajar, yang kedua merencanakan rangkaian proses belajar, yang ketiga merencanakan sistem penyampaian, yang keempat memilih dan memilah bahan ajar yang sudah ada, yang kelima mengembangkan rencana pembelajaran, lalu yang keenam memvalidasi rancangan pembelajaran. Yang keempat, tahap implementasi, bertujuan untuk mengimplementasikan atau uji coba produk yang dihasilkan. Proses uji coba ini dapat dilakukan dengan one group pretest, post-test design, yang bertujuan untuk mengetahui efek sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. Lalu yang kelima, tahap evaluasi. Tahap evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan tiap akhir tatap muka atau mingguan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan belajar selesai secara keseluruhan. Hasil evaluasi yang didapat akan memberikan feedback kepada pihak pengembang bahan ajar, model, dan metode. Yang selanjutnya akan direvisi sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Pada dasarnya, evaluasi dan revisi pada model EDI ini dilakukan pada setiap tahap, karena perlunya proses perbaikan pada setiap tahap pengembangan. Dapat kita lihat pada sketsa diagram berikut. Evaluasi mencakup 4 tahap tersebut, baik itu analisis, desain, pengembangan, dan implementasi. Selanjutnya, kualitas bahan ajar. Validitas. Menurut Acker, validitas mengacu pada desain dari perangkat yang didasarkan pada keadaan terbaru dari teknologi, seni atau ilmu, dan berbagai variasi komponen dari perangkat yang berkaitan satu sama lain. Indikator yang digunakan untuk menyatakan kevalidan pembelajaran yang dikembangkan adalah yang pertama, validitas isi. Didasarkan pada kurikulum atau pada rasional teoretik yang kuat. Yang kedua itu validitas konstruk, menunjukkan konsistensi internal antar komponen-komponen perangkat. Lalu yang kedua itu kepraktisan. Dikatakan praktis jika dapat digunakan dengan mudah. Selain itu, kepraktisan menunjukkan sejauh mana pengguna, baik guru maupun siswa, dan ahli menyadari bahwa perangkat dapat digunakan dan disukai setelah proses intervensi terhadap perangkat yang dikembangkan. Adapun indikator untuk menyatakan kepraktisan tersebut adalah pertama, penilaian ahli atau pakar terhadap perangkat yang dikembangkan dengan sedikit revisi atau tanpa revisi. Yang kedua, respon siswa. Lalu yang ketiga, fakta yang menunjukkan bahwa perangkat itu dapat diterapkan dengan baik setelah melalui uji coba. Untuk kualitas bahan ajar yang terakhir atau yang ketiga adalah keefektifan. Menurut Acker, keefektifan mengacu pada tingkatan bahwa pengalaman dan hasil intervensi konsisten dengan tujuan yang dimaksud. Niven menyatakan keefektifan perangkat pembelajaran mengacu pada aktivitas siswa dalam menggunakan perangkat tersebut dan kesesuaian hasil pembelajaran siswa dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Adapun indikator untuk menyatakan keefektifan tersebut, yang pertama, ketuntasan belajar siswa secara klasikal. Yang kedua, aktivitas aktif siswa berada di kategori ideal yang ditetapkan. Lalu yang ketiga adalah respon siswa. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi
penelitian pengembangan. Apabila masih terdapat kesalahan atau baik kekurangan dari saya dalam menjelaskan materi tersebut, saya mohon maaf. Akhir kata, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat.